Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat kami kepada Bapak Dr. Iri Haji MPD dan kepada teman-teman semua yang menyaksikan. Perkenalkan, nama saya Iis Hanani dan rekan saya Desi Ratnasyah Putri. Di sini kami akan membahas materi tentang konsep pembelajaran seni rupa di era digital. Baik, langsung saja kita masuk pada materi yang pertama, akan disampaikan oleh Saudari Iis Hanani. Seiring berkembangnya zaman, berkembang pula teknologi informasi yang memaksa semua kalangan untuk ikut berkembang. Termasuk dunia pendidikan yang selalu harus update dalam masalah berkembangnya zaman. Awalnya pendidikan seni diwacanakan hanya sebagai penularan seni, yang artinya peserta didik hanya dituntut untuk menjadi ahli dalam seni. Namun, berkembangnya zaman dan teknologi, pendidikan seni sekarang mengarah pada fungsi didik dengan istilah lain education through art. Manusia semakin dimanjakan oleh teknologi yang semakin canggih. Secara terus-menerus terjadinya perubahan peranan dan cara pandang dari manusia di dalam menjalani kehidupan sebagai makhluk sosial. Lantas, bagaimanakah konsep pendidikan seni di era digital ini? Apakah konsep lama masih efektif untuk diterapkan di era sekarang? Dalam pembahasan pertama ini, kami menjelaskan tentang pengertian era digital dari beberapa sumber, yaitu secara etimologi, kemudian KBBI, dan beberapa ahli lainnya. Pengertian seni di era digital. Arti kata seni menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kemampuan atau keahlian seseorang dalam membuat sesuatu yang bermutu. Dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, dapat dilihat bahwa seni berarti kata sifat dan kata benda, yaitu keahlian dalam menciptakan maupun hasil penciptaan itu sendiri. Sedangkan kata era berarti kurun waktu dalam sejarah dan jumlah tahun dalam jangka waktu antar beberapa peristiwa penting dalam sejarah. Istilah pendidikan ini semula berasal dari bahasa Yunani, yaitu paidagogie, yang berarti bimbingan yang diberikan kepada anak. Menurut Ahmadi, pendidikan adalah aktivitas dan usaha manusia untuk meningkatkan kepribadiannya dengan jalan membina potensi-potensi pribadinya. Secara etimologi, digital berasal dari kata digitus dalam bahasa Yunani yang berarti jari jemari. Menurut Sukma, era digital adalah proses alih media dari bentuk tercetak, audio maupun video menjadi bentuk digital. Digitalisasi dilakukan untuk membuat arsip dokumen bentuk digital, untuk fungsi fotokopi, dan untuk membuat sistem. Digitalisasi memerlukan peralatan seperti komputer, scanner, operator media sumber, dan software pendukung. Dari beberapa sumber tersebut, dapat disimpulkan bahwa pendidikan seni di era digital adalah proses belajar mengajar seni yang mengintegritaskan teknologi informasi dan komunikasi dalam prosesnya, sebagai wujud dari berkembangnya teknologi. Sebagaimana yang kita tahu bahwa belakangan ini, istilah revolusi industri 4.0 memang banyak diperbincangkan dan menghiasi media sosial maupun media massa. Sebagaimana yang kita tahu bahwa revolusi industri telah terjadi sebanyak 4 kali. Yang pertama, penemuan mesin uap, kedua, elektrifikasi, ketiga, penggunaan komputer, dan yang keempat, era digital ini. Berikut beberapa karakteristik pendidikan seni di era digital. Berikut beberapa karakteristik pendidikan seni di era digital. Yang pertama, pendidikan seni yang dulunya hanya menekan pada proses mengajar saja,
sekarang berkembang menjadi proses belajar yang berbasis pada masalah. Yang kedua, fungsi pendidikan seni berubah dari hanya sebatas fungsi penularan seni menjadi lebih fokus pada fungsi didik, atau dengan istilah lain, education through art, yaitu bagaimana pendidikan seni berperan sebagai penggali potensi peserta didik. Yang ketiga, pendidikan seni tidak lagi menjadi tujuan, namun menempatkan diri sebagai sarana pendidikan. Yang keempat, sumber pengetahuan didapatkan secara lebih praktis dan mudah karena menggunakan kemajuan teknologi. Yang kelima, pendidikan seni memanfaatkan media dan sarana kreasi seni lebih luas mengikuti perkembangan teknologi. Dari beberapa karakteristik tersebut, dapat dilihat bagaimana kemajuan pendidikan seni yang sudah mulai bisa mengimplementasikan kemajuan teknologi dalam penerapannya. Hal tersebut sangatlah penting agar seni tidak ditinggalkan oleh perkembangan zaman yang semakin pesat ini. Tujuan pendidikan seni di era digital. Perkembangan pendidikan seni terus bergerak dan melahirkan wacana baru, yakni bagaimanakah memfungsikan seni? Melalui pendidikan seni, potensi-potensi individu digali dan dimunculkan ke dalam karakter yang kuat, seperti menuntut individu untuk meningkatkan kreativitas, bekerja sama, percaya diri, menyelesaikan masalah, fokus, dan mau menerima kritik serta bertanggung jawab. Apakah kalian tahu tujuan pendidikan? Di sini, kita akan mengklasifikasikan tujuan pendidikan dalam 4 hal. Yang pertama adalah penguasaan keterampilan, kemudian ada pengalaman estetik, mencetak calon seniman, dan untuk pendidikan seni. Penguasaan keterampilan seni. Ilmu seni mengarah kepada penguasaan pada satu keterampilan, baik itu musik, tari, drama, teater, dan seni rupa. Seni hanya menekankan pada hasil, bukan kualitas dari prosesnya. Pengalaman estetik. Kegiatan ini melibatkan aktivitas berpikir dan komunikasi dengan lingkungan, di mana proses ini berkaitan dengan peletakan dasar-dasar pikiran seseorang. Mencetak calon seniman. Pendidikan seni dianggap memiliki peran sebagai pengalaman yang baik. Siswa tidak dituntut untuk terampil, tetapi cukup pada aspek pengalamannya saja. Dan yang terakhir untuk pendidikan seni. Pendidikan seni menempatkan seni sebagai alat untuk mencapai tujuan akhir, yakni menunjukkan karakter yang utuh dari seorang individu. Ditinjau dari objeknya, ilmu seni menempatkan seseorang secara spesifik. Implementasi pendidikan seni di era digital. Perkembangan teknologi yang begitu masif dan cepat memaksa elemen-elemen pendidikan melakukan penyesuaian, tidak terkecuali pendidikan seni, seperti pembuatan blog, Weikai, atau YouTube. Membuat tuntutan baru untuk belajar, dan mereka memberikan support system untuk pembelajaran. YouTube telah menjadi bentuk media baru. YouTube ini telah mengutip rata-rata 65.000 unggahan dan 100 juta video dilihat per hari di YouTube. Kelas-kelas daring online banyak dibuat dengan dasar pertimbangan keterjangkauan dan fleksibilitas. Pembelajaran di kelas berubah menjadi kelas-kelas virtual. Beberapa tahun terakhir, pendidikan di Indonesia diperkenalkan dengan istilah Massive Open Online Courses, atau sederhananya kelas pembelajaran terbuka. Istilah lain yang juga banyak dibicarakan dalam dunia pendidikan di era digital adalah Multimedia Educational Research for Learning and Online Teaching, atau sumber belajar berbasis multimedia. Materi dalam Merlot akan membahas tentang sumber, tujuan, fungsi guru, aplikasi, dan spirit progresisme. Materi dalam Merlot ada sumber,
belajar berbentuk digital. Kemudian ada aplikasi. Aplikasi ini memungkinkan pengajar seni dan siswa untuk mengakses materi-materi pembelajaran seni secara terbuka dan gratis. Kemudian ada fungsi guru. Pada akhirnya, fungsi guru adalah mengelola informasi yang terdapat dalam merlot dan memanfaatkannya untuk kepentingan materi ajar. Kemudian tujuan, ini sangat berguna untuk keperluan materi-materi ajar yang biasanya tidak terdapat di buku-buku seni saat ini. Dan yang terakhir adalah spirit progresivisme. Tercermin dalam pendekatan pembelajaran yang berbasis SCL. Secara paradigmatik, siswa dapat membangun pengetahuannya sendiri dengan pengalaman-pengalaman belajar yang mereka temukan dalam menyusun tugas-tugas berbasis online. Pada tahap asesmen dan evaluasi dapat dilakukan secara humanistik. Akhirnya kita sampai pada penutup. Di sini berisi kesimpulan tentang pendidikan seni yang memiliki potensi dan posisi untuk membina intelijensi dan imajinasi anak didik. Kekuatan ini dapat tercapai melalui pencerminan artistik dan pengalaman estetik dalam berekspresi dan berkreasi secara kreatif dan inovatif pada ekosistem belajar yang kondusif. Tidak sedikit pula pengajar yang mengabaikan cara belajar menyenangkan, karena bisa jadi terburu waktu oleh keterbatasan waktu dalam proses pembelajaran. Ekspektasi bahwa proses pembelajaran di era digital sangat dipengaruhi oleh minat siswa adalah sebuah realita. Namun, kenyataannya banyak problematika yang terjadi dalam sistem pembelajaran online. Baik keterbatasan dalam mengajar, dalam membimbing masing-masing peserta didik, hingga ketidakhadiran peran serta guru dalam proses belajar yang berakibat peserta didik tidak bisa menyerap materi secara maksimal. Sekian presentasi dari kelompok kami. Untuk sesi tanya jawab kami persilahkan di kolom komentar. Akhir kata, selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.